Masa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda kawasan Jalan Medan Merdeka Barat hari ini. Masa Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda menuntut agar Presiden Jokowi diturunkan dan menolak hasil keputusan KPU 2024. Rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di sekitar patung kuda menuju istana. Sejumlah rute Transjakarta juga terdampak akibat pengalihan arus lalu lintas. Kita sapa dua jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani yang akan melaporkan dari Gedung Mahkamah Konstitusi dan Abel Insani di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kita ke Putri Oktaviani terlebih dahulu. Selamat siang, Okta. Seperti apa agenda sidang gugatan sengketa Pilpres yang akan digelar pada hari ini? Selamat siang Glenis dan juga saudara. Jadi setelah kemarin Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana untuk gugatan terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Jadi hari ini akan kembali dilanjutkan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda ini penyerahan jawaban termohon yakni KPU, keterangan pihak terkait yakni tim hukum Prabowo Gibran dan juga pemberi keterangan yakni adalah Bawaslu RI. Jadi nanti rencananya gugatan dari tim hukum Anies Mohaimin maupun juga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan digabung. Alasannya adalah untuk efisiensi dan juga memang kemarin Ketua MK yakni Soehartoyo mengatakan ada kemungkinan jawaban terkait dengan dua gugatan ini kurang lebih sama dan berbicara mengenai jawaban yang sama ini memang kalau kita lihat dari petitum yang disampaikan dalam gugatan Anies Mohaimin maupun juga Ganjar Mahfud ini adalah untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu dan juga ada mendiskualifikasi. Jadi untuk timnas atau tim hukum nasional Amin ini meminta untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres. Kemudian untuk Ganjar Mahfud diminta diskualifikasi Prabowo Gibran dan MK juga diminta untuk memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang. Tetapi ini memang kemarin sempat dijawab oleh pihak tim hukum dari Prabowo Gibran bahwa untuk timnas Amin atau tim hukum nasional Amin ini permohonannya berisi lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa sehingga dari pihak Prabowo Gibran ini merasa tidak kesulitan untuk nantinya menjawab. Kemudian dalam menjawab gugatan atau juga permohonan yang disampaikan oleh tim dari Ganjar Mahfud ini dari pihak Prabowo Gibran berkeyakinan bahwa MK akan menolak permohonan yang disampaikan karena memang dalihnya adalah dalam sejarah pemilu Indonesia tidak ada aturan soal Pilpres diulang secara menyeluruh. Nah ini Glenis yang nantinya akan kita dengar bersama-sama, akan kita ikuti bersama di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti jawaban dari KPU, pihak Prabowo Gibran maupun juga Bawaslu RI. Glenis? Apalagi tahapan sidang gugatan sengketa Pilpres selanjutnya hingga keputusan MK keluar? Iya, Glenis, jadi setelah kemarin sidang perdana, kemudian hari ini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pihak-pihak seperti KPU, Prabowo Gibran dan juga Bawaslu RI. Nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Jadi akan digelar bagaimana mendengarkan keterangan dari para saksi, ahli maupun juga pengesahan alat bukti tambahan di tanggal 1 sampai 18 April 2024. Barulah puncaknya di tanggal 22 April 2024. Ini akan kita ikuti yang merupakan pengucapan keputusan atau penetapan. Jadi ini nantinya kira-kira akan kita pantau bersama bagaimana proses terkait dengan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Glenis? Baik, terima kasih Putri Oktaviani langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi dan kita juga akan lihat bagaimana kondisi Jalan Medan Merdeka Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, gambarkan kepada kami bagaimana rekayasa lalu lintas yang diberlakukan polisi imbas dari demo dan juga sidang di MK. Itu adalah hak mutlak, hak yang sebenar-benarnya dimiliki. Iya, memang imbasnya Glenis dan juga saudara adanya rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Barat. Jadi kalau misalnya saya bisa gambarkan memang untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan ada beberapa polisi yang berjaga, lalu untuk arah dari Tamrin menuju ke Merdeka Barat ini memang dialihkan menuju ke Budi Kemuliaan dan juga ke Merdeka Selatan. Adapun di jalan menuju dari Tamrin menuju ke Gambir ini juga
dialihkan. Artinya memang ada beberapa jalan yang dialihkan sehingga dari polisi ini juga menghimbau kepada masyarakat jika memang ada kepentingan yang mengharuskan melewati Jalan Merdeka Barat untuk saat ini dihindari terlebih dahulu dan bisa mengambil jalan lain untuk menuju ke tempat tujuan, karena memang hingga saat ini masih ditutup dan kiranya nanti aksi demonstrasi baru akan selesai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk saat ini aksi demonstrasi masih terus berlangsung, bahkan sejak tadi pagi sekitar pukul 9 ini dimulai, lalu hingga saat ini masa ini terus berdatangan begitu ya. Ada dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, lalu juga ada dari alumni beberapa universitas yang memang ikut unjuk rasa pada hari ini. Ada juga yang memang baru datang menggunakan beberapa angkutan umum begitu ya. Dan memang aksi ini digelar di mana tadi saya sempat bertanya bahwa aksi ini digelar secara berkala. Kemarin sudah dilakukan, hari ini dilakukan, dan bahkan akan dilakukan hingga nanti pada tanggal 20 April 2024 mendatang. Mereka yang melakukan aksi demonstrasi pada siang hari ini memang ada beberapa tuntutan yang tadi disebutkan. Yakni tuntutannya adalah menolak hasil keputusan KPU 2024 tentang pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Lalu mereka juga menuntut untuk bisa mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Lalu juga mereka meminta untuk Presiden Jokowi diturunkan dan juga meminta agar pemilu 2024 ini diulang kembali tanpa ada peserta dari 02 atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, untuk saat ini Gladys dan juga saudara, memang untuk demo atau aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Patung Kuda atau di Jalan Merdeka Barat ini masih dilakukan. Beberapa pengamanan juga saya sempat melihat begitu ya, dan hingga saat ini juga masih terlihat adanya polisi yang terus melakukan pengamanan. Sejak tadi pagi sudah dipasang adanya tembok barier, lalu juga ada kawat berduri untuk atau agar pada saat proses demonstrasi berlangsung ini tetap aman. Karena kalau kita melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin atau bercermin dari kegiatan aksi demonstrasi kemarin, ini memang sempat ada ricuh sebentar atau sedikit begitu ya, ada lempar-lempar botol dan juga ada pelemparan batu begitu, sehingga untuk saat ini keamanan terus diperketat dan juga dari pihak polisi ini terus melakukan pengamanan di sekitar Jalan Merdeka Barat. Kembali ke Anda, Glenis. Abelin Sani langsung dari Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebelumnya ada Putri Oktaviani dari Gedung Mahkamah Konstitusi.